Pemirsa, selamat datang di rangkaian acara puncak KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, di mana forum ini merupakan forum berkumpulnya para pimpinan negara anggota ASEAN dan juga mitranya untuk menciptakan program-program yang menguntungkan seluruh pihak lewat berbagai sektor. Kalau kita lihat ke belakang setelah pandemi di Indonesia sendiri, sudah ada 3 acara multilateral yang sukses dan berhasil dijalankan, mulai dari G20 Bali, KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo, dan yang saat ini sedang berlangsung KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Lantas sejauh apa acara-acara multilateral serupa berkontribusi baik bagi subsektor akomodasi dan juga perhotelan? Mari simak informasi selengkapnya berikut ini. Menurut data dari website Kemenparekraf, hasil dari side event dan acara puncak ASEAN Summit pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN diharapkan dapat mencapai target 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan membuka 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024 mendatang. Selama rangkaian acara KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, para delegasi dan juga pimpinan negara undangan menempati 18 hotel kelas terbaik yang tersebar di seluruh Jakarta. Dan masing-masing hotel tersebut ini memiliki 2.000 hingga 4.000 kamar setiap hotelnya. Namun kalau kita lihat spillover dari akomodasi yang ditempati di Jakarta ini bahkan diprediksi mencapai 20.000 kamar. Oleh karena itu, angka ini menggambarkan tingginya pergerakan ekonomi di ibu kota. Untuk lokasi acara puncak dari KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pun mayoritas berada di titik-titik untuk mendorong pariwisata. Mulai dari Istana Negara, Hotel Mulia Jakarta tempat saya berada saat ini, Hotel St. Regis Jakarta, Kantor Sekretariat ASEAN, kemudian Taman Pelataran Gelora Bung Karno, hingga Jakarta Convention Center Senayan. Tidak hanya efek multiplier ekonomi di Jakarta saja, tapi dari pertemuan multilateral KTT ASEAN ke-43 di Jakarta ini juga diharapkan akan melahirkan program-program untuk mendukung sektor pariwisata masing-masing negara anggota ASEAN dan juga pendukungnya, seperti yang saat ini sedang dibicarakan, yakni Single Destination ASEAN, di mana seluruh negara anggota ASEAN ini berkontribusi dan menunjukkan potensi pariwisatanya dan digabungkan ke dalam satu paket pariwisata. Lebih jauh lagi, paket pariwisata ini diharapkan akan menyasar tidak hanya bagi wisatawan dalam keanggotaan ASEAN saja, tapi juga akan menyasar wisatawan seperti dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Timur Tengah. Lantas sudah sejauh apa progres dari rencana program Single Destination ASEAN ini? Mari kita dengarkan potongan penjelasan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, berikut ini. Jadi ASEAN Single Destination sudah dicetuskan ASEAN Tourism Forum bulan Januari yang lalu, di mana Indonesia sebagai ketua ASEAN Tourism Forum menyampaikan bahwa ASEAN as a Single Destination ini harus lebih dikembangkan dan sudah dikuatkan di Kambodia kemarin dengan keanggotaan Indonesia di Executive Council UNWTO. Kita harapkan akan lebih banyak penerbangan. Saya baru pulang dari Belitung. Belum ada penerbangan langsung ke Belitung, itu harus ditingkatkan. Labuan Bajo harus juga kita hubungkan dengan Bangkok, dengan Singapura, dengan Kuala Lumpur. Ini dalam 2-3 bulan ke depan akan kita tambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Jadi konsep ASEAN as a Single Destination ini harus didukung oleh interconnectivity dari segi penerbangan udara. Dan juga lebih banyak ferry yang menghubungkan Kepulauan Riau dan juga Singapura dan Malaysia. Yang terakhir, diharapkan juga lewat acara KTT ASEAN ini akan membawa nama Indonesia lebih dekat dengan penduduk dunia lewat sebaran informasi dan pemberitaannya di kancah internasional. Dari Jakarta, Dina Gurning dan Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia.